Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. فَيَا أَيُّهَا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا قَالَ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Adalah karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk menghadiri majelis ini, untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan sakinah, dan juga mendapatkan fadilah-fadilah yang lain di dalam setiap majelis yang mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ada amar ma'ruf nahi munkar. Duduknya kita di majelis ini hingga kita mampu menghadiri majelis ini adalah tidak lain kecuali semua datang dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu, kenikmatan-kenikmatan yang seperti ini wajib kita syukuri. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tentunya tidak mungkin mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa kita harus mensyukuri atas nikmat itu? Karena ketika kita membaca surah Ibrahim ayat yang ke-7 tersebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, maka tetapi barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, bukan kok dikurangi nikmatnya atau tidak ditambah nikmatnya atau tidak, bukan perkara nikmat lagi urusannya. Barang siapa orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah maka ancamannya adalah azab. Inna azabi la syadid. Na'udzubillah min dzalik. Usikum wa nafsi bittaqwa. Tidak lupa saya juga senantiasa memberikan wasiat ini kepada diri saya pribadi dan juga diri sekalian untuk senantiasa bermuhasabah diri, mengevaluasi diri kita masing-masing perihal keimanan yang ada pada diri kita. Bagaimana kondisi keimanan kita, apakah fine-fine saja atau mungkin lagi bermasalah gara-gara kemaksiatan yang sering kita lakukan sehingga menjadikan keimanan kita tergerogoti. Karena keimanan itu bisa bertambah dan berkurang,
bertambahnya karena taat dan akan berkurang manakala kita melakukan maksiat. Oleh karena itu saya senantiasa memberikan wasiat pada diri ini dan jenengan juga. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pembawa acara beliau menyebutkan bahwasanya tema kali ini adalah surga itu diperjuangkan. Adalah jelas adanya untuk kita menggapai surga itu butuh perjuangan. Jangankan surga, lawang yang namanya untuk menjadi seorang dokter saja kita harus rela berkorban, harus butuh perjuangan, harus melaksanakan atau melakukan pendidikan dulu. Kalau mulai TK yang sebelumnya harus TK dulu minimal ada SD-nya 6 tahun, kemudian ada SMP, SMA, harus kuliah lagi. Dan itu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan hanya untuk meraih gelar dokter, dan itu pun belum tentu bisa praktek. Karena ketika pas lagi mau praktek ternyata Allah telah mengambil jiwanya, telah sudah mulai dari SD, SMP, kemudian sudah gelar dokter ada, mau izin praktek malah dia sendiri yang sudah meninggal karena belum dipanggil Allah. Itu butuh perjuangan untuk sekedar mendapatkan gelar dokter, apalagi surga. Yang ini merupakan hal yang kita inginkan. Siapapun pasti ketika ditanya, nek dikon pilih surga apa neraka, pasti jawabnya surga. Akan tetapi perlu diketahui, Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Rasulullah menghentikan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai syahwat, dan surga itu diliputi dengan hal-hal yang disukai jiwa. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi perihal tentang penciptaan surga dan neraka ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, kemudian disuruh melihatlah Jibril, coba dilakon apa kuwi surga. Ketika Jibril mendapati surga yang telah diciptakan Allah, maka dia mengucapkan ya, subhanallah atas keagunganmu ya Allah. Pasti semua orang ingin memasukinya. Tidak ada orang yang menolak, pasti akan memasukinya. Tapi kemudian Allah juga memagari, menciptakan pagar-pagar yang mengelilingi surga tersebut untuk bisa mendapatkan surga tersebut. Ketika dipanggil lagi Jibril untuk melihat Nabi, maka ya Allah, saya khawatir tidak ada yang mampu masuk surga. Karena melihat betapa hal-hal yang mengelilingi surga itu perkara-perkara yang sangat susah untuk dilewati. Kemudian ketika diciptakan neraka dan Jibril disuruh melihat, dengan mengucapkan kebesaran Allah, kemudian Jibril juga mengatakan kalau dengan bahasa bebasnya, ya Allah, demi keagunganmu, saya yakin tidak ada semua yang mau masuk neraka karena kengerian. Kemudian diberikan juga, diciptakan oleh Allah hal-hal yang memagari, yang bisa memasukkan seorang masuk ke neraka. Ketika itu Jibril berkomentar, wahai Allah, demi keagunganmu, saya khawatir semua manusia pengen masuk. Gara-gara hal-hal yang mengelilingi neraka itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh syahwat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk meraih surga itu bukan hal yang mudah, yang hanya didapat dengan angan-angan atau hanya sekedar bermalas-malasan saja. Penduduk surga itu adalah merupakan orang-orang yang teruji dari berbagai perjuangan, karena harus berkorban yang mencapaikan jiwa, mencapaikan raga dan pikiran, dan mereka lulus itu. Penduduk surga itu adalah seorang pejuang yang tangguh, orang-orang yang rela berkorban karena mengharap cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah
Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dengan adanya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu, nanti akan dilihat mana orang yang beriman, mana yang hanya sekedar main-main di dalam beriman, tidak sungguh-sungguh. Sampai ada yang mengatakan perihal ayat kedua dan ketiga di surat Al-Ankabut itu, bahwasanya seorang yang beriman dengan ujian itu bagaikan api dengan panasnya. Mungkin pernah jenengan melihat gambar korek api yang wadahnya ada gambar api, ono pentol koreknya kemudian menyala. Itu adalah gambar api yang ada pentol koreknya. Kalau seandainya orang yang beriman itu pasti diuji, maka tidaklah terpisahkan antara keimanan seseorang itu dengan ujian. Kalau orang beriman kok tidak diuji, berarti keimanannya hanyalah gambar sebagaimana tadi, api yang tidak panas, karena itu hanya sekedar gambar api. Mbok yo ora panas. Jangan-jangan ketika kita selama ini belum mendapatkan ujian-ujian yang mengakulah diri kita itu seorang beriman atau belum diuji, jangan-jangan iman kita yang dipertanyakan. Ojo-ojo menggambar tok keimanan yang ada pada diri kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat Allah menceritakan apa sebabnya mereka bisa masuk surga, yakni dengan kesabaran tentu menghadapi ujian-ujian tadi. Bagaimana mereka itu sabar menahan capek demi memperjuangkan surga. Ulaika yujzauna wal ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salam. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-75 Allah berfirman seperti itu. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pula disebutkan dalam surah Al-Insan ayat ke-12 ke-13, wa jazaa'uhum bima sabaru jannatan wa hariran muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha samsan wa la zamharira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya. Balasannya itu berupa surga dan pakaian sutra. Ya, kalau nanti di surga, sutra itu ya berarti halal bagi kita yang laki-laki ya. Kalau di dunia tidak boleh seorang laki-laki pakai sutra. Kalau perempuan boleh. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Jadi butuh yang namanya perjuangan untuk mendapatkan surga itu. Ada pula di dalam sebuah hadis dari Abu Darda, Rasulullah SAW memberi wasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripadaku. Untuk melihat tentang masalah dunia itu kita melihat yang lebih rendah agar kita bersyukur, dan tidak melihat orang yang berada di atasku. Kalau melihat dunia itu jangan melihat yang atas, kelilipan nanti ya, nanti pengen begini dan begitu. Maka lihat yang di bawah kita. Kemudian wasiat selanjutnya, Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Darda, mencintai orang miskin dan mendekati mereka, menyambung tali silaturahim.
Menyambung itu kalau di sini memang disebutkan menyambung tali silaturahim kepada mereka yang memutusnya. Kalau hanya sekedar kita sering kemudian bertandang kepada saudara kita yang tidak ada masalah, itu hanya untuk mempererat tali silaturahim. Tetapi yang dinamakan menyambung tali silaturahim berarti sebelumnya tidak ada sambungan. Mereka memutuskan. Nah, memang bukan perkara yang mudah untuk menyambung kembali, apalagi diawali dengan permasalahan cekcok antara kakak dan adik, antara paman dan keponakan, bahkan dengan ayah ibunya, anak dan orang tuanya. Orang yang pertama kali menyambung tali silaturahim tersebut, ya, ini yang diperintahkan oleh Allah ini untuk menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan. Berkata atas nama Allah dan tidak takut menegakkan kebenaran di jalan Allah, tidak meminta apapun dari orang lain dan memperbanyak bacaan hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan pada kalimat akhirnya Abu Darda itu, sesungguhnya semua itu bekal menuju surga. Jadi memang butuh perjuangan untuk mendapatkan surga. Tetapi kita juga pernah mendengarkan sebuah kalimat, ya, kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Pernah mendengarkan itu? Ya. Benarkah yang seperti itu? Abu Hurairah taqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yudkhila aqadan amalul jannah. Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala la wa la ana illa ayatakum madanillahu bi fadli wa rahmati. Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang itu tidak akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Engkau juga tidak, ya Rasulullah? Tanya beliau itu pada Rasulullah. Beliau pun menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmatnya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga di dalam hadis yang lain yang disampaikan Jabir, salah seorang sahabat Nabi, bahwasanya hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat memasukkan surga itu, memasukkan manusia itu ke surga. An Jabir qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yudkhilu ahadan minkum amalul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana ila bi rahmati minallah. Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian masukkan surga karena amalannya, tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, tidak juga aku kecuali karena rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan Muslim. Jadi memang kalau menurut hadis tersebut, memang masuknya surga kita bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmatnya Allah. Namun ketika kita membaca ayat-ayat Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 57, dengan bisa mirzani, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Juga di dalam ayat yang lain, surah Al-Hadid ayat yang ke-21, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabb-Mu dan juga surga yang lebarnya seluas langit, luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa surga itu diberikan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ada amalan. Sementara konsekuensi dari keimanan itu adalah amal saleh. Begitu pula di dalam ayat idza khulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini terlihat bahwasanya masuk surga ini disebabkan dari apa-apa yang telah kita kerjakan. Dalam surah An-Nahl ayat 32, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dalam surah yang lain, surah Zukhruf ayat yang ke-72, Allah berfirman, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Kalau kita melihat hadis yang di atas kemudian ayat-ayat yang barusan saya sampaikan tadi, seolah-olah ada kontradiksi. Kalau awal tadi ketika di dalam hadis disebutkan masuknya kita ke dalam surga itu bukan karena amalan-amalan kita, ya. Tetapi kalau di dalam ayat-ayat tadi yang Allah firmankan adalah dikarenakan kita melakukan amalan-amalan itulah sehingga kita masuk surga. Seolah-olah bertentangan. Ayatnya kita masuk surga karena amalan dan keimanan kita, sedangkan hadis menyatakan faktor terbesar masuk surga adalah karena karunia Allah. Ini ada beberapa penjelasan dari ulama, yakni yang pertama adalah yang dimaksud seseorang tidak masuk surga dengan amalnya ini adalah peniadaan masuk surga karena amal. Dan memang bukan semata-mata karena amalan itu. Amalan itu sendiri tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kalau bukan karena karunia dan rahmatnya Allah, tentu tidak akan bisa memasukinya. Bahkan adanya amalan itu juga karena sebab rahmat Allah bagi hambanya. Kita melakukan amalan, ketika kita mampu melakukan sebuah aktivitas, itu pun juga karena dari rahmatnya Allah. Jadi amalan hanyalah sebab. Nanti kita melihat di situ nanti akan menjadikan sebab seseorang itu mempunyai tinggi derajatnya seseorang di surga, tetapi tidak menjadikan amalan tersebut sebagai sesuatu yang menyebabkan orang tersebut masuk surga, ya. Amalan yang dilakukan hamba sama sekali tidak bisa mengganti surga yang Allah beri. Itulah yang dimaksud bahwasanya seseorang tidak memasuki surga dengan amalannya tadi. Makanya dia tidak bisa mengganti surga dengan amalannya. Sedangkan yang dimasukkannya seseorang ke dalam surga hanyalah rahmat dan karunia Allah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah beliau memberikan keterangan yang sangat bagus tentang hal ini. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa amalan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, maka ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Bahkan makna ayat itu, ya, makna ayat adalah masuk surga itu disebabkan karena amalan. Namun di situ ada taufik dari Allah untuk beramal. Tidak lepas dari taufiknya Allah. Ada hidayah untuk ikhlas ketika beramal tadi. Maka diterimanya amal memang karena rahmat dan karunia Allah. Karena amalan semata tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau menurut yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, bisa saja kita katakan bahwa sebab masuk surganya itu adalah karena ada amalan. Amalan itu ada karena rahmatnya Allah. Wallahu a'lam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita masuk surga itu bukan semata-mata dengan amalan kita, ya. Amalan kita itu bisa ada karena taufik Allah. Taufik Allah itulah karunia dan rahmatnya. Jadi amalan itu ada karena
karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang ketika kita mau melakukan sebuah amalan sehingga amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkara yang mudah, karena memang harus melalui syarat-syarat. SK-nya berlaku, syarat dan ketentuannya berlaku. Bagaimana agar amalan-amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni harus ikhlas. Ya, harus ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan yang kedua harus benar. Benar itu yakni sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimanapun memang amalan nanti akan menjadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui syarat tadi. Karena kalau tidak, ya tidak akan mungkin mampu kita mendapatkan penerimaan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika tiap hari, tiap pagi, tiap sore sering kita berdoa, orang pas lagi. Kalau kita sering untuk membaca doa pagi dan sore, pasti kita akan membaca di antara zikirnya itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang terakhir tadi adalah di antara doa bagaimana amal-amal kita itu diterima. Memang bukan perkara yang mudah untuk bisa melewati syarat-syarat tadi. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas mentaati semata-mata karena menjalankan agama dan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya Allah. Di sini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan yang harus murni untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti yang akan kita dapatkan ya berdasarkan niatnya. Makanya di dalam kitab-kitab seringnya masalah niat itu diberikan porsi yang paling awal, karena ini akan menentukan yang selanjutnya. Hadis perkara niat itu di dalam hadis Arba'in Nawawi juga ditaruh di depan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nek morone mrene ning masjid panut Nabi Muhammad Karso pengen kok aku ben entuk mangan untuk kuwi to. Namun ketika didasari dengan untuk mencari ridha Allah, kita thalabul ilmi, menapakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita untuk thalabul ilmi, maka disebutkan di dalam sebuah isman salakator rikot, memudahkan kakinya untuk jalan menuju untuk thalabul ilmi. Insya Allah kita juga akan dimudahkan untuk masuk jannah. Amin Allahumma. Orangmu untuk surga, sego mau mau lontong apa? Enak. Itu hanya bonus. Bonus ya. Seandainya tidak ada itu, apa ya orang ini? Ya proses. Insya Allah lebih ramai. Insya Allah juga tetap akan ramai. Walaupun mungkin di antara kualitas kita awal-awalnya mungkin seperti itu, tetapi setelah mungkin mengaji kita akan nanti beda. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, memang kan yang namanya ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Yakub beliau mengatakan orang ikhlas itu adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya
sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukan. Kita punya keburukan dan pengennya disembunyikan. Maka sebagaimana seperti itulah kebaikan-kebaikannya juga harus disembunyikan. Memang bukan perkara yang mudah. Al-Susi beliau mengatakan ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Barang siapa dia masih menyaksikan keikhlasan dalam ikhlasnya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Pas lagi sholat kita musuh kita aku sholat ikhlas. Kalau kita masih merasakan seperti itu, berarti keikhlasan kita masih membutuhkan keikhlasan lagi. Bukan perkara yang mudah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang bukan perkara yang mudah. Tetapi ya saya garis bawahi bahwasanya kalau melihat wajah-wajah yang di hadapan saya atau termasuk yang megang ini, tipe-tipe orang semacam saya dan jenengan ini, mungkin keikhlasan itu nanti ya. Dalam artian nanti itu yang penting kita jalan, yang penting mangkat, yang penting budal, yang penting kita kerjakan. Karena apa? Memang ikhlas itu butuh dipaksa ya. Yang penting budal. Yang pertama memang butuh pemaksaan. Karena untuk melaksanakan amal sholat itu memang awalnya butuh pemaksaan agar kita itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Nanti kalau sudah biasa ya pas Senin, Kamis, Moro, itu budal. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau ada alarm tersendiri, sinting mantap. Nanti kalau sudah terbiasa kita melakukan sebuah aktivitas amal ibadah tadi, maka sudah menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah karakter, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Iki nek pas Kamis kok apa nggih mau lho, iki kok ana sing kurang misalkan. Nek pas Senin, pas Kamis ya, pas ngaji gitu. Ada sesuatu yang kurang sehingga itu menjadi kebutuhan kita. Ketika kita sudah menjadi kebutuhan, bisa jadi amalan-amalan tersebut sesuatu yang menjadikan kita cinta, akan hadir mahabbah di situ terhadap amal-amal kita. Makanya ketika pertama kalinya ya butuh dipaksa. Yang penting budal, ikhlas keri. Ketika kita nanti sudah terjadi kebiasaan, menjadi sebuah karakter, akhirnya menjadi kebutuhan dan akhirnya menjadi kecintaan, insya Allah ikhlas itu nanti akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang harus dimulai, dimulai tidak tekan-tekan. Maka dari itu hadirin sekalian, apapun amal ibadah kita, apapun amal soleh kita, memang yang pertama diawali dengan pemaksaan diri ya. Ketika mau bangun tidur untuk sholat malam itu ya dipaksa. Nek ora ya ora tekan-tekan. Sing penting teko bulan nek ngono ya ora ikhlas. Nek ora mulai dari sekarang ya itu ora beramal-amal. Ora nglakoni sholat ya ora nglakoni. Jadi butuh awalnya butuh pemaksaan. Ini kalau tipikal orang-orang semacam kita ya. Nanti insya Allah berjalan kita akan dimudahkan oleh Allah sembari kita melantunkan doa-doa agar kita itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah dengan keikhlasan. Karena ikhlas itu juga bukan dari kita. Dalam artian ikhlas itu pun juga karunia dari Allah. Amalan-amalan tadi yang menyebabkan kita masuk jannah itu kan tadi kan karena karunia dari Allah, taufik dari Allah. Kita bisa beramal itu juga atas bantuan dari Allah ya. Iya karena butuh iya karena nasta'in. Maka tetap kita ketika kita beribadah pun juga mohon perlindungan Allah, pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Dan terlebih agar kita lebih dawam untuk melakukan amal saleh diri sekalian, jangan kita kotori dengan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu nanti akan menjadi apa ya? Kalau di dalam roda mesin itu mungkin karat-karat atau kotoran-kotorannya akan biasanya harus lancar. Jalannya mesin itu akhirnya tersendat. Kemaksiatan itu nanti akan menjadikan diri kita itu enggan melakukan ketaatan. Oleh karena itu, mulai saat ini mari kita hilangkan kemaksiatan yang masih sering menjadi kebiasaan kita. Karena takwa itu menjalankan ketaatan, melakukan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan
pada kajian parkiran dakwah kali ini. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan benar-benar manfaat barokah dari ilmu yang kita kasih pada kesempatan kali ini, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan atau mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Saya cukupkan dari kami. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jenengan. Semoga kita tidak hanya sekedar di sini saja berkumpul. Semoga ini menjadi wujud di hadapan Allah bahwa kita pernah bersama-sama melaksanakan amal ibadah, sehingga kelak pun bisa saling berikan syafaat ketika mungkin salah satu di antara kita sudah duluan di surga, untuk mengajak teman-teman yang masih tertinggal di neraka untuk memberikan syafaat kepada satu dengan yang lain. Bila itu berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada semua yang disampaikan. Semoga bisa kita dari kita tetap berjumpa dan berada pada yang kudus. Alhamdulillah, subhanallah,